Assalamualaikum Pak Muhadi, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Lutfi. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak Muhadi, sehat-sehat? Alhamdulillah Pak. Begitu pula dengan Pak Lutfi, saya doakan semoga selalu sehat Pak Lutfi ya. Amin ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Pak Muhadi untuk bisa tetap mendampingi anak-anak kita ya. Pak Lutfi, sejak kemarin ini saya melihat jenengan ini kok kelihatannya ada yang dipikirkan. Wajah kelihatan murung, kemudian ketika di kantor ini kok sering menyendiri. Kira-kira ada permasalahan apa Pak Lutfi? Iya Pak Muhadi, memang ada beberapa masalah yang saya hadapi dalam beberapa hari kemarin. Kira-kira permasalahan apa Pak Lutfi? Sampai membuat jenengan ini seperti ada yang dipikirkan begitu. Iya betul Pak Muhadi, karena saya itu ada masalah terkait di kelas saya, di kelas 11 TPM 2 Pak Mu. Karena minggu kemarin itu saya melakukan tes Pak, asesmen kepada anak-anak didik saya tentang materi yang sudah saya sampaikan Pak, yaitu materi tentang pengoperasian mesin CNC milling Pak Muhadi. Karena hasil penilaian itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Banyak Pak, dari 36 siswa itu ternyata lebih dari separuhnya itu tidak memenuhi apa yang saya inginkan Pak. Jadi anak-anak itu masih banyak yang belum bisa untuk mengoperasikan mesin Pak. Itu yang membuat saya sedih gitu Pak. Kok bisa anak-anak ini tidak bisa praktek dengan baik gitu pada saat saya tes begitu Pak Muhadi. Oh, jadi itu yang jenengan pikirkan mulai kemarin itu Pak. Betul Kemudian Pak. jenengan ke saya ini kira-kira apa yang ingin nanti didapatkan setelah Anda ketemu dengan saya ini nanti? Saya tentunya berharap Pak Muhadi bisa membantu saya untuk memberikan masukan mungkin terkait dengan masalah yang saya hadapi ini Pak. Karena tentunya saya tidak ingin anak didik saya ini dalam hal belajar itu ternyata mereka tidak menguasai materi yang saya sampaikan, gitu Pak Muhadi. Oh gitu Pak ya. Pak, terus bagaimana situasinya ketika Pak Lutfi ini melaksanakan proses pembelajaran di kelas Pak? Saya seperti biasa Pak Muhadi ya, mengajar dengan menjelaskan kepada anak-anak, berceramah begitu Pak Muhadi, menulis saya di papan apa yang saya terangkan. Terus saya juga memberikan kesempatan bertanya kepada anak-anak gitu, tentang materi yang sudah saya jelaskan. Tetapi pada kenyataannya banyak ternyata yang masih belum menguasai Pak tentang materi yang saya berikan ini. Ini yang membuat saya bersedih Pak Muhadi. Lalu faktor-faktor apa saja Pak yang memengaruhi sehingga banyak anak dari kelas jurusan TPM itu kok nilainya itu kurang baik itu Pak di pelajaran CNC itu? Menurut saya memang saya lihat anak-anak itu kelihatannya mengerti Pak, karena mereka tidak banyak yang bertanya. Saya lihat mereka kelihatannya masih grogi Pak untuk mengoperasikan mesin itu, atau kurang sering melakukan praktek begitu Pak. Oh jadi itu Pak ya yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sehingga murid kelas jurusan teknik kemesinan ini nilainya di materi CNC kurang bagus. Kemudian Pak,
idealnya situasinya itu harusnya seperti apa, Pak Ulfi? Ya, menurut saya idealnya ya anak-anak harusnya mampu untuk mengoperasikan mesin itu, Pak. Karena itu materi pokok di pelajaran saya. Jika anak-anak tidak mampu mengoperasikan, berarti ya saya merasa gagal, Pak, menjadi guru yang bisa memberikan materi yang baik kepada anak didik saya, begitu Pak Muhadi. Sehingga idealnya ya mereka harus bisa mengoperasikan mesin, begitu. Gitu Pak Yan. Iya Pak. Kemudian Pak, kira-kira apa yang telah disampaikan Pak Ulfi tadi itu apa yang perlu direncanakan untuk berubah itu Pak? Ya, saya memang berpikir Pak Muhadi dengan model yang saya terapkan di kelas itu kelihatannya anak-anak juga masih bingung gitu Pak. Sehingga saya perlu untuk merubah pola pembelajaran saya di kelas gitu. Mungkin nanti saya akan coba untuk membuat model atau cara pembelajaran yang lebih baik lagi Pak. Begitu Pak Muhadi. Selain yang perlu diubah pola mengajarnya, mungkin ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan Pak Ulfi? Ya, saya coba nanti perlu saya berikan demonstrasi Pak ke anak-anak. Bagaimana mengoperasikan mesin CNC itu Pak. Karena saya lihat memang anak-anak itu kan masih grogi Pak. Masih belum berani untuk mengoperasikan mesin. Karena ya mungkin kurang sering begitu Pak untuk mencoba mengoperasikan mesin itu. Sehingga banyak yang masih belum bisa Pak. Jadi salah satunya nanti coba saya berikan demonstrasi kepada anak-anak, begini loh caranya mengoperasikan mesin yang benar, yang sesuai dengan SOP, begitu Pak Muhadi. Terus juga mungkin nanti akan saya coba juga cara pembelajaran dengan rekan atau teman sejawat Pak. Sehingga mungkin dengan mereka belajar kepada temannya yang sudah bisa, itu akan mempercepat cara belajar mereka supaya bisa nanti untuk mengoperasikan mesin. Mungkin itu Pak Muhadi. Wah, mantap itu Pak. Luar biasa rencana dari Pak Ulfi tadi. Terus coba Pak, ceritakan kembali rencana aksi dari Pak Ulfi terkait untuk ini apa alternatif modal pembelajaran tadi Pak. Ya, alternatifnya ya tadi bisa nanti saya tambahi dengan demonstrasi kepada anak-anak, terus juga perlu Pak Muhadi saya coba juga nanti cara untuk ini Pak, karena saya masih belum pernah mencoba ini nanti saya coba, mudah-mudahan anak-anak suka dan semangat belajarnya dan juga bisa memahami itu Pak Mu, dengan melihat video di YouTube Pak Mu, karena saya juga kebetulan Pak Mu punya channel YouTube dan selama ini memang belum pernah saya berikan ke anak-anak gitu. Dan di situ ada tutorialnya Pak Mu, bagaimana cara mengoperasikan mesin CNC milling yang baik atau yang benar. Itu nanti saya coba juga Pak Muhadi. Mudah-mudahan nanti bisa suka anak-anak begitu Pak. Luar biasa Pak Ulfi. Kemudian Pak Ulfi, setelah Pak Ulfi tadi menyampaikan rencana seperti tadi, kira-kira apa yang akan dilakukan setelah sesi ini? Ya tentunya saya berharap ke setelah sesi ini saya akan berusaha untuk segera melakukan apa yang saya rencanakan tadi Pak. Karena memang tidak mudah bagi saya Pak Muhadi, butuh semangat juga dari saya. Makanya saya berharap nanti dengan diskusi ini tentunya semangat saya ini semakin berlipat ganda untuk bisa memberikan
apa ya, hal yang positif bagi anak-anak gitu Pak Budi. Karena saya ingin rencana saya ini segera saya wujudkan begitu Pak. Oke. Tetap semangat Pak, luar biasa. Kemudian Pak Ulfi, kira-kira kapan Pak Ulfi ini akan melakukannya? Rencana saya rencanakan mulai minggu depan Pak Muadi. Saya akan bertemu anak-anak kembali dan akan menerapkan hal-hal yang mungkin tadi saya sampaikan di awal tadi Pak. Mudah-mudahan anak-anak senang Pak Muadi dengan apa perubahan-perubahan yang saya lakukan di kelas ini. Kemudian Pak Ulfi, untuk memastikan keberhasilannya itu bagaimana? Ya tentunya keberhasilan ini harus dibarengi dengan semangat dan kerja keras Pak. Jadi tadi saya sampaikan ketika saya merencanakan dengan pola yang berubah, penerapan model pembelajaran yang berubah, keberhasilannya nanti saya harapkan nanti ke anak-anak efeknya positif Pak begitu. Sehingga anak-anak itu tidak grogi lagi, tidak takut lagi untuk mengoperasikan mesin Pak. Karena apa ya, rencana yang saya buat itu nanti insya Allah saya yakin anak-anak bisa semakin senang dan nyaman gitu Pak dengan materi yang saya berikan, dan mereka insya Allah akan berani Pak untuk mengoperasikan mesin begitu Pak. Wah, luar biasa rencana Pak Ulfi ini. Kemudian Pak Ulfi, untuk mewujudkan atau melaksanakan rencana itu tentu perlu dukungan. Kira-kira siapa yang akan diperlukan untuk membantu pelaksanaan ini Pak? Saya akan meminta bantuan ke Bapak Kepala Kompetensi Keahlian di Teknik Pemesinan, Bapak Julianto Pak. Karena beliau juga sebetulnya beliau itu ahli di bidang CNC Pak. Beliau juga punya channel di YouTube terkait dengan tutorial atau materi-materi CNC milling Pak, ataupun CNC turning. Karena beliau juga salah satu pembimbing lomba kompetensi siswa di bidang CNC ini Pak. Juga beliau seorang juri di tingkat Jawa Timur. Saya berharap sekali beliau membantu saya untuk bisa memberikan informasi kepada anak-anak tentang tutorial-tutorial yang ada di video atau di YouTube tersebut. Itu mungkin Pak Mo, dan juga mungkin rekan-rekan yang lain untuk bisa membantu saya tentang bagaimana memberikan materi yang efektif kepada anak-anak. Begitu Pak Muhammad. Waduh, hebat sekali Pak Ulfi. Jadi setelah saya mendengarkan Pak Ulfi dari awal menyampaikan permasalahannya, kemudian menyampaikan bagaimana cara untuk mengidentifikasi permasalahan itu, kemudian membuat perencanaan, sampai nanti meminta bantuan teman untuk melaksanakan rencana yang telah disusun, sungguh sangat luar biasa. Artinya Pak Ulfi sendiri itu sebenarnya sudah mampu menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Pak Ulfi sekarang saat ini? Ya Alhamdulillah Pak Muhadi, setelah saya berdiskusi dengan Pak Muhadi, Alhamdulillah agak plong Pak, karena apa yang ada di unek-unek saya ini bisa saya sampaikan ke Pak Muhadi gitu. Sehingga saya juga ada teman sharing Pak untuk menyelesaikan masalah saya ini, dan mudah-mudahan juga permasalahan saya ini bisa saya wujudkan gitu Pak Muhadi. Alhamdulillah kalau begitu Pak Ulfi, tetap semangat, terus mencoba untuk melakukan inovasi pembelajaran. Mudah-mudahan nanti Pak Ulfi bisa mengharapkan atau bisa menyampaikan apa yang telah direncanakan. Begitu Pak Ulfi Pak ya. Selamat dan sukses untuk selalu berubah menuju anak lebih baik.
Ya, terima kasih Pak Mu. Saya juga mohon maaf jika mengganggu waktunya Pak Muhadi. Dan saya juga berterima kasih Pak. Terima kasih Pak Muhadi. Sama-sama, Assalamualaikum Pak Alfi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Muhadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Alfi.